Gimana persiapan dari kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan ini untuk persiapan IKN di sana? Kami dari Kanwil Kalimantan itu sudah proaktif duluan. Jadinya kami menempatkan petugas layanan waktu itu, kantor cabang Balikpapan dan Samarinda, saya minta secara bergantian ya di awal-awal melakukan pengawalan terkait dengan layanan kita kepada para pekerja konstruksi yang ada. Kenapa? Karena ini proyek strategis nasional. Ya, kita ingin agar BPJS Ketenagakerjaan hadir secara langsung di tengah-tengah IKN menjadi pusat perhatian dalam hal pembangunan strategis nasional gitu ya. Nah, kita sudah menempatkan di sana ada layanan mobil ya, layanan kita tempatkan di sana sebagai awal, dan kita juga mendapatkan komitmen dari baik dari PUPR sendiri di sana dan otorita IKN, kita mendapatkan yang namanya desk layanan nanti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jamsos Talk, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Apa kabar Sobat Jamsos Talk? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya Aji, Muhammad Sang Aji, hadir lagi untuk episode yang paling baru. Pastinya kita akan ngomongin tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan kali ini bersama tamu spesial Bapak Ervan Kurniawan. Selamat pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada berapa kantor cabang sebenarnya yang ada di area kekuasaan? Nyebut aja area kekuasaan ya. Karena Pak Ervan ini kepala kantor wilayah nyebutnya ya. Kepala kantor wilayah Kalimantan. Jadi semua area Kalimantan adalah area kerja dari Pak Ervan. Kantor cabang, unit layanan dan lain-lain. Jumlahnya berapa? Kalau sekarang itu kantor cabang kita itu ada 30 kantor cabang ya. Kalau demografisnya sendiri tantangannya gimana Pak area Kalimantan? Kalau untuk tantangan demografi ya memang karakter masyarakat yang ada di Kalimantan itu heterogen ya. Jadi contoh di Balikpapan. Balikpapan itu justru banyak orang-orang pendatang ya. Bekerja di Balikpapan gitu ya. Jadi memang sangat dinamis sekali ya masyarakat yang ada di Kalimantan. Jadi komunikasi juga tidak ada hambatan ya. Artinya kami merasakan sendiri bagaimana saat saya pertama kali penugasan ini ya baru ini ke Kalimantan. Tapi alhamdulillahnya ya saya melihat masyarakat yang ada di Balikpapan khususnya ya ataupun Kalimantan secara keseluruhan itu sangat welcome. Menerima dengan hal-hal baru gitu ya. Apa yang kita sampaikan, mereka juga aktif mendengar, juga kita memberikan masukan, direspon dengan baik. Nah, tentu ini menjadi suatu credit point bagi kita ya, BPJS Ketenagakerjaan, bahwasanya ya daerah itu sebenarnya menerima dengan kehadiran kita gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di pemerintahan daerah ataupun stakeholder lainnya, dan bahkan dengan masyarakat. Saya rasakan sekarang itu justru komunikasinya jadi komunikasi yang produktif gitu. Ya, bukan hanya menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi mereka sangat menerima ya dengan hal-hal baru yang datang ke wilayah mereka. Gimana caranya untuk bisa diterima? Ini kan kalau boleh dibilang Kalimantan itu beragam juga, mulai suku, bahasa dan segala macam. Karena Indonesia memang penuh dengan keberagaman itu. Dengan semua tantangan, gimana caranya untuk bisa masuk, merangkul, terus juga jemput bola. Karena kan gak selamanya kita nunggu bola. Yang namanya orang kerja di lapangan tuh kita harus jemput bola. Dengan berbagai tantangan, apa yang dilakukan tim Kalimantan? Ya, pada saat kita penugasan di satu daerah, tentu kita harus perhatikan budayanya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa, dan kita coba masuk. Beradaptasi ya Pak. Namanya kita pendatang ya Pak ya. Dari sisi pencapaian, Kalimantan sekarang kayak gimana? Ya, kalau sekarang itu per Juni kemarin 2024 Mas Haji ya, kita itu sudah untuk TK aktifnya sudah mencapai di angka 2 juta ya tenaga kerja aktif yang ada di segmen penerima upah. Sedangkan untuk bukan penerima upahnya itu kita mencapai angka 859.000. Sedangkan untuk di jasa konstruksi itu kita sudah terdapat TK aktifnya
497.000. Jadi kalau secara angka sebenarnya udah sekitar 50% lebih lah ya. Masih on track lah ya. Iya, masih on track. Dan memang kalau kami melihat ya Mas Haji, di Kalimantan sendiri ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerahnya. Ya, saya merasakan itu bagaimana sejak tahun 2023 kemarin itu pemerintah daerah khususnya di Kaltim, Kaltara ya, terus ada Kalimantan Barat, terus ada juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya, Kalimantan itu mengalami pertumbuhan hampir mencapai 4% lebih ya, 4% kenaikan coverage-nya, kepesertaannya. Dan ini artinya apa? Artinya pemerintah daerah sekarang yang khususnya ada di wilayah Kalimantan itu sudah proaktif kepada kita bagaimana caranya melindungi pekerja yang ada di wilayah mereka. Dan ini kemarin kita juga beberapa waktu yang lalu ya, dengan hadir juga Pak Dirut ke Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu menganggarkan memberikan bantuan perlindungan kepada pekerja rentan itu sebanyak 100.000. Dan ini menjadi trigger. Sehingga kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur sekarang juga ikut menganggarkan. Jadi kami cukup optimis untuk Kalimantan. Ya, mudah-mudahan yang namanya universal coverage jam sostek itu bisa tercapai. Khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dan ini yang kami kawal dari sekarang. Dan di tahun ini juga banyak kabupaten kota yang sudah ketemu dengan saya sendiri dan dengan teman-teman kepala kantor cabang yang berkomitmen akan memberikan penganggaran dan akan memberikan perhatian. Sebenarnya kan itu ya, kalau penganggaran itu mungkin tergantung kepemimpinan, tapi yang kita perlu jaga adalah sustainability-nya. Bagaimana memang jaminan sosial ini menjadi satu yang disadari secara langsung oleh pemerintah daerah, mereka butuh ini, masyarakat tuh butuh perlindungan gitu. Itu yang menjadi esensi dari jaminan sosial. Kalau dari sisi klaim dan kita punya yang namanya manfaat layanan tambahan, seperti apa perkembangannya yang ada di sana, Pak? Ya, alhamdulillahnya Mas Haji ya, kalau untuk manfaat layanan tambahan, kalau data yang per Juni 2024 Kanwil Kalimantan itu paling tinggi sekarang. Kami sudah memberikan kontribusi. Ini boleh ada efek tepuk tangan nanti ya, boleh ya? Ya, saya juga gini, dari awal tahun kami memang mengerjakan dan kami juga memperkuat Mas Haji di lapangan dengan kolaborasi dengan BTN ya. Kami juga rutin lakukan koordinasi dengan Bank BTN sehingga memang kendala-kendala penyaluran yang ada di tahun lalu itu bisa lebih baik di tahun ini. Dan saya sudah juga menginstruksikan kepada teman-teman di seluruh kantor cabang jajaran agar MLT ini harus kita salurkan. Karena ini menjadi semacam sweetener ya bagi peserta kita, sehingga mereka merasakan manfaat tidak pada saat kecelakaan, tidak pada saat meninggal dunia, tidak pada saat hari tua, tapi pada saat mereka aktif mereka bisa merasakan. Betul. MLT ini sebenarnya kalau mungkin ada sobat Jam Sostok yang belum pernah mendengar istilah MLT, ini manfaat layanan tambahan. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tertib iuran, ikut program Jahat ini berkesempatan untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan, punya rumah ya Pak ya. Hunian layak untuk pekerja Indonesia dengan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan. Gimana persiapan dari kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan ini untuk persiapan IKN di sana? Ya, IKN itu persisnya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi ada di Kalimantan itu Balikpapan, terus ada Kabupaten Penajam Pasir Utara, ada Kabupaten Pasir. Jangan salah nih, ada Pasir Penajam Utara gitu ya. Jadi ada PPU singkatannya. Yang IKN ini Penajam Pasir Utara kan? Pasir Utara. Yang posisinya. Jadi memang sejak awal kemarin di tahun 2023 kemarin pada saat pembangunan IKN mulai lebih masif ya dikerjakan, kita sudah mempersiapkan semuanya Mas Haji. Kita berkoordinasi dengan otorita IKN ya, terus juga dengan Balai PUPR yang incas di sana. Kita koordinasi ya terkait dengan bagaimana kesiapan kita memberikan pelayanan kepada para pekerja yang ada di sana. Karena di IKN sendiri sudah ada tuh namanya hunian pekerja konstruksi. Jadi sudah dibangun ya tempat HPK ya. Ya HPK. Para pekerja konstruksi
untuk stay selama masa kerja proyek gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada dibangun juga HPK 2. Oh, oke. Jadi ada lagi. Ya memang sangat masif sekali. Di area yang sama atau berbeda? Masih di dalam satu kawasan ya. Jadi namanya itu kawasan inti pusat pemerintahan. Oke. Di mana salah satunya kantor kita nanti akan ada di sana gitu ya. Dan kita sudah lakukan groundbreaking ya di November 2023 kemarin. Kami dari Kanwil Kalimantan itu sudah proaktif duluan. Jadinya kami menempatkan petugas layanan waktu itu kantor cabang Balikpapan dan Samarinda, saya minta secara bergantian ya di awal-awal melakukan pengawalan terkait dengan layanan kita kepada para pekerja konstruksi yang ada. Oke. Kenapa? Karena ini proyek strategis nasional. Ya kita ingin agar BPJS Kerjaan hadir secara langsung ya di tengah-tengah IKN menjadi pusat perhatian dalam hal pembangunan strategis nasional gitu ya. Nah, kita sudah menempatkan di sana ada layanan mobil, ya, layanan kita tempatkan di sana sebagai awal, dan kita juga mendapatkan komitmen dari baik dari PUPR sendiri di sana dan otorita IKN, kita mendapatkan yang namanya des layanan nanti di sana. Karena itu sudah dibangun. Rencananya des layanan itu berada di HPK 2. Tadinya di HPK 1 karena sedang masif-masifnya pembangunan di sana, sehingga kan banyak tuh ya baik kementerian lembaga yang ada instansi vertikal itu hadir di sana. Nah sehingga kita memang diselotkan nanti akan ada des layanan di HPK 2. Itu komitmennya mereka. Jadi memang kita udah siapkan Mas Haji jauh-jauh hari, kita juga sudah pasang itu ya papan-papan informasi bahwasanya pekerja di IKN itu sudah dilindungi dalam program BPJS Kerjaan. Oke, ini kan kalau dari sisi konstruksi kan sebenarnya harusnya sudah terdaftar semuanya Pak ya, karena kan memang banyak banget pekerjaan di bidang tersebut. Tapi kalau dari UMKM, karena kan kalau di HPK hunian pekerja konstruksi ini jadi kayak satu area. Ini mungkin aku kasih gambaran dikit, ada satu area tempat tinggal, terus juga jadi kayak kantin dan segala macam itu dalam satu area APK itu kan ada banyak UMKM, pedagang-pedagang dan segala macam itu juga digarap. Iya, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Benar, kita tempatkan mobil layanan di situ. Nah, fungsinya mobil semuanya bisa ya? Iya, semuanya bisa di situ. Ya, tidak hanya melayani peserta jasa konstruksi, bahkan aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di sana banyak juga yang ngecek saldo gitu. Artinya memang kita melihat kemanfaatan keberadaan kita di sana sangat dibutuhkan gitu ya. Nah makanya kita coba menambah lagi. Kalau tadinya unit layanan itu dibagi dua Mas Haji ya kemarin itu antara karena kita kan buka unit layanan di Kabupaten Penajam Pasir Utara juga untuk sebagai jemput bola terkait dengan layanan di PTSP dan mau layanan publik. Nah sekarang kemarin sudah disetujui sama direksi juga dan sejak bulan saya lupa persisnya tapi di tahun ini kita sudah menempatkan petugas khusus. Oke. Ada petugas khusus jadi di IKN sendiri, di Penajam Pasirnya sendiri. Jadi memang kalau kita melihat ya dari saya sebagai kepala kantor wilayah sana melihat ini peluang yang sangat besar untuk peningkatan bisnis yang ada di Kalimantan Timur khususnya ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan, bahkan saya dengar juga teman-teman perbankan juga beberapa sudah ada yang kanwilnya akan pindah ke Kalimantan Timur di Balikpapan gitu ya. Nah kita sendiri juga sudah mempersiapkan ya terkait dengan bagaimana cara kita menjaring. Karena nanti ke depan itu yang saya dapat informasi dari teman-teman IKN itu akan ada namanya Badan Usaha Otorita. IKN. Nah nanti semua bisnis, semua kegiatan usaha yang ada itu di bawah kendali teman-teman di IKN itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya untuk apapun pekerjaan yang ada di Kalimantan itu nggak ada alasan untuk tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari kantor cabang ada. Kalau kantor wilayah kan nggak ada operasional tapi untuk informasi bisa dapat ya Pak. Terus juga ada yang namanya kantor cabang, dulu nyebutnya kantor cabang perintis yang mungkin lokasinya ada di sampai pelosok area dari Kalimantan termasuk untuk area konstruksi atau mungkin area pembangunan yang sangat baru persiapan untuk IKN juga disiapkan unit layanan untuk bisa mendapatkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan juga sekaligus bisa langsung daftar dan juga bayar. Nggak ada alasan sama sekali untuk kita tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bener ya? Bener. Dan kita kan juga kerjasama. Betul. Banyak juga teman-teman mitra perbankan yang jadi bagian dari kerjasama kita ya, karena kanal pembayaran, karena pendaftaran gitu ya. Kita juga punya kok smart agent ya, terus juga punya perisai gitu ya.
Dan kita sudah siap lah, artinya Kanwil Kalimantan sangat komit dalam hal memberikan pelayanan kepada peserta, juga bagaimana kesiapan kita menyambut kehadiran IKN, karena saya yakin dengan kehadiran IKN nanti akan banyak ya usaha-usaha baru, mungkin industri juga akan muncul di sana ya, karena saya dapat informasi sudah mulai nih banyak wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan itu dengan kehadiran IKN itu akan ada pembangunan pabrik, informasinya begitu ya, akan dilakukan di daerah-daerah Kalimantan. Cepet banget ya perkembangan IKN ini ya. Kemarin aja pas kesana tuh Pak, saya mikirnya sampai mau pinjem duit dong, takut nggak bisa kris, ternyata semuanya udah kris Pak. Iya. Tahun lalu loh itu. Iya, sekarang udah pasti jauh lebih luar biasa. Takut masalah tempat tinggal ya, namanya kita ke daerah yang mungkin baru dibangun, ada parno mandinya gimana segalanya, ternyata airnya lancar, tempat tidurnya aman, tidak seperti yang saya bayangkan. Semuanya ternyata tertata dengan sangat rapih area yang ada di sana. Ya, kalau kita lihat Mas Haji ya, kita harus berbangga nanti ya kalau IKN ini selesai dalam hal pembangunannya. Ini memang satu konsep ibu kota negara yang luar biasa ya, di mana mereka memakai konsep itu semuanya ranah bumi ya. Artinya eco-green itu semua nanti aktivitasnya itu semuanya by listrik ya, bahkan kendaraan operasional yang ada di IKN itu juga saya dengar itu semuanya adalah electric vehicle gitu ya, dan kita juga harus mendukung. Jadi semuanya pokoknya hijau banget ya. Kalau Mas Aji lihat kemarin kan apapun yang dibangun di IKN itu pasti ada ranah hijau-hijaunya gitu. Jadi memang sangat indah sekali, dan kita tentu dari BPJS Ketenagakerjaan mendukung ya. Siap support ya. Jadi memang betul-betul ibu kota negara baru yang membanggakan gitu, yang berkelas dunia lah gitu. Baik, oke, pertanyaan terakhir kira-kira nih untuk sobat Jam Sostalk yang lagi nonton, Pak Ervan mau menyampaikan apa? Ya, teman-teman Jam Sostalk, kami khususnya yang berdomisili di Kalimantan ya, kami berharap teman-teman bisa memanfaatkan kehadiran kami, artinya berkomunikasi dengan kami, baik itu teman-teman yang ada di kantor wilayah maupun di kantor cabang, dalam hal mungkin untuk bagaimana sih supaya teman-teman bisa terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, ataupun teman-teman yang sudah terdaftar, mungkin juga kami mengajak ya agar jangan lupa nih memanfaatkan fasilitas Jam Sostek Mobile. Oh ya. Ada, karena sayang teman-teman sudah jadi peserta tapi belum download JMO-nya ya sayang gitu, karena banyak banget informasi yang bisa teman-teman terima di aplikasi Jam Sostek Mobile. Terus juga kan bisa tahu juga nih tabungan JHT saya sudah sejauh mana. Betul. Ya. Nah, terus kemudian memang kami ingin juga agar teman-teman perusahaan ya agar bisa memanfaatkan juga pembayaran iuran tepat bulan. Ya, karena ini memang agar pemanfaatan dari tabungan tadi ya itu lebih optimal. Termasuk MLT ini kalau tertib iuran otomatis lebih lancar. Yang lainnya kalau iuran bulan berjalan itu kan pemanfaatan pengembangan hasil pengembangannya bisa jadi lebih optimal. Kalau selama ini kan mungkin bayar bulan berikutnya gitu ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi sekarang kita akan mengajak teman-teman perusahaan agar bisa juga melakukan pembayaran iuran di bulan berjalan. Di bulan yang sama ya? Iya, jangan di bulan yang sama. Sehingga memang iurannya jadi padat gitu kan, dan pengembangannya juga lebih optimal. Jauh lebih bagus. Lebih baik gitu loh. Cukup? Sih, Pak Haji. Pak Haji mana? Sudah juta yang saya manggilnya ya. Jadi karena memang ini banyak story-nya ya. Ya. Jadi memang ya mudah-mudahan ya bagi teman-teman saya, karyawan-karyawati juga tetap semangat ya. Karena memang kita harus tunjukkan nih, kita Kanwil Kalimantan ini siap menjadi Kanwil Ibu Kota, ya kan? Menjadi bagian dari sejarah berdirinya Ibu Kota Negara baru yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, sukses untuk semua aktivitas yang ada di Kalimantan, Pak. Terima kasih. Sehat-sehat semua timnya. Semoga bersama pemerintah dan semua pihak-pihak yang pastinya punya tujuan yang sama untuk mendukung program pemerintah ini, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya. Amin. Dan juga sukses untuk keluarga juga dan semua yang mungkin ada di sekitar kita. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Ervan sudah hadir.
hadir di Jam Sos Talk edisi kali ini. Untuk semua sobat Jam Sos Talk, jangan lupa saksikan terus semua informasi yang disampaikan di podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan Jam Sos Talk ini. Follow juga untuk sosial medianya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.